Halo sahabat rimba, ketemu lagi nih di kanal kesayangan kita semua. Hari ini, kita akan menyelam ke dunia salah satu predator paling purba dan menakjubkan di planet ini, yaitu buaya. Siapa sih yang gak kenal hewan ini? Tampangnya sangar, ukurannya raksasa, dan reputasinya sebagai pemburu ulung sudah gak perlu diragukan lagi. Tapi, di balik penampilannya yang menyeramkan itu, buaya menyimpan begitu banyak keunikan yang mungkin belum kamu tahu. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu rahasia sang raja rawa ini. Pertama-tama, kita mulai dari giginya. Buaya itu punya gigi yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, seekor buaya bisa ganti gigi sampai ribuan kali. Jadi, kalau ada giginya yang patah atau copot saat berburu, santai saja, gigi baru akan tumbuh lagi menggantikannya. Ini beda banget sama kita manusia yang cuma punya 2 set gigi seumur hidup. Makanya, senyum buaya selalu penuh dengan gigi tajam yang siap siaga. Kekuatan gigitannya juga jangan ditanya. Buaya muara, misalnya, punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan yang hidup saat ini. Bisa mencapai lebih dari 3.700 spesies. Itu cukup untuk menghancurkan tulang mangsa dengan sekali gigit. Ngeri, kan? Tapi, walaupun gigitannya super kuat, otot untuk membuka mulutnya justru sangat lemah. Saking lemahnya, mulut buaya yang tertutup bisa diikat hanya dengan selotip atau bahkan ditahan dengan tangan kosong oleh orang yang sudah terlatih. Ini adalah salah satu kelemahan unik yang jarang diketahui orang. Jadi, kalau kamu lihat pawang buaya bisa menahan mulut buaya, itu bukan karena si pawang punya kekuatan super, tapi karena memang anatomi rahang buaya yang seperti itu. Sekarang kita pindah ke matanya. Pernah lihat buaya menangis? Ada istilah air mata buaya yang sering kita dengar. Sebenarnya, buaya tidak menangis karena sedih. Air mata itu adalah cara tubuhnya untuk mengeluarkan kelebihan garam. Karena sering hidup di air asin atau payau, buaya menelan banyak garam. Nah, kelenjar khusus di dekat matanya berfungsi untuk membuang garam tersebut. Jadi kelihatannya seperti sedang menangis. Ini adalah adaptasi yang keren banget, supaya mereka bisa bertahan hidup di berbagai jenis perairan. Selain itu, mata buaya juga dilengkapi dengan membran transparan yang disebut membran nictitans. Selaput ini berfungsi seperti kacamata renang, melindungi mata buaya saat berada di dalam air, tapi tetap membuatnya bisa melihat dengan jelas. Lanjut ke sistem pernapasan. Buaya adalah reptil, jadi mereka butuh udara untuk bernapas. Tapi, mereka bisa menahan napas di dalam air untuk waktu yang sangat lama loh, rata-rata sekitar 10-20 menit. Bahkan dalam kondisi tertentu, saat mereka benar-benar rileks atau tidak aktif, mereka bisa bertahan di bawah air selama lebih dari 1 jam. Kunci dari kemampuan ini adalah kemampuan mereka untuk memperlambat detak jantungnya secara drastis. Kadang, hanya beberapa detak per menit. Ini membantu mereka menghemat oksigen saat sedang berburu dengan cara menyergap atau saat bersembunyi dari bahaya. Sahabat rimba, ada lagi fakta yang gak kalah menarik soal perut buaya. Buaya sering menelan batu, bukan karena mereka lapar atau salah makan ya. Perilaku ini disebut gastrolit. Batu-batu ini punya 2 fungsi penting. Pertama, batu-batu tersebut membantu menggiling makanan yang keras di dalam perutnya, seperti cangkang kura-kura atau tulang hewan. Anggap saja seperti blender alami di dalam perut. Kedua, batu-batu ini juga berfungsi sebagai pemberat, membantu buaya untuk menyelam dan menjaga keseimbangan tubuhnya di dalam air. Jadi, jangan heran kalau di dalam perut buaya ditemukan kerikil atau batu. Bagaimana dengan suaranya? Buaya ternyata cukup cerewet. Mereka bisa berkomunikasi menggunakan berbagai macam suara, mulai dari desisan, geraman, sampai raungan yang dalam dan menggetarkan. Suara-suara ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menandai wilayah kekuasaan, menarik perhatian pasangan, atau berkomunikasi antara induk dan anak-anaknya. Bahkan, bayi buaya sudah bisa bersuara dari dalam telur untuk memberitahu induknya bahwa mereka siap menetas. Komunikasi ini penting banget untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, ini dia bagian yang paling keren menurut saya, yaitu tentang jantungnya. Jantung buaya punya 4 ruang, mirip seperti jantung mamalia dan burung. Ini cukup unik untuk seekor reptil, tapi yang lebih spesial lagi, jantung buaya punya katup khusus yang memungkinkan mereka mengalihkan aliran darah. Saat di darat, darah mengalir normal ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Tapi saat menyelam, katup ini bisa menutup aliran darah ke paru-paru dan mengalihkannya langsung ke seluruh tubuh. Tujuannya apa? Tentu saja untuk menghemat oksigen
dan memungkinkan mereka berada di bawah air lebih lama. Ini adalah sebuah mahakarya evolusi yang luar biasa. Kita juga tidak bisa melewatkan cara buaya berburu. Mereka adalah master penyamaran dan penyergapan. Warnanya yang mirip lumpur atau tanaman air membuatnya sulit terlihat. Mereka bisa diam tak bergerak di permukaan air. Hanya mata dan lubang hidungnya yang muncul, menunggu mangsa yang lengah datang untuk minum. Begitu mangsa berada dalam jangkauan, dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba, buaya akan menerkam. Salah satu teknik berburu yang paling terkenal adalah death roll atau putaran maut. Setelah menggigit mangsanya, buaya akan berputar dengan sangat cepat di dalam air untuk merobek daging dan menaklukkan mangsa yang berukuran besar. Oh iya sahabat rimba, soal jenis kelamin bayi buaya juga unik. Jenis kelamin mereka tidak ditentukan oleh kromosom seperti pada manusia, tapi oleh suhu sarang tempat telur-telur itu diinkubasi. Kalau suhu sarangnya hangat, sekitar 31 derajat Celcius atau lebih, maka bayi yang menetas cenderung berjenis kelamin jantan. Sebaliknya, jika suhunya lebih dingin, maka yang menetas akan menjadi betina. Fenomena ini disebut determinasi jenis kelamin berbasis suhu. Jadi, perubahan iklim dan kenaikan suhu global bisa berdampak serius pada rasio jantan dan betina dalam populasi buaya di masa depan. Terakhir, mari kita bahas tentang peran mereka sebagai orang tua. Mungkin kelihatannya sangar, tapi induk buaya, terutama betinanya, adalah ibu yang sangat protektif. Setelah bertelur di sarang yang dibuat dari tumpukan tanaman, sang induk akan menjaga sarang itu dari predator selama masa inkubasi, yang bisa berlangsung sekitar 3 bulan. Ketika mendengar suara Anok Hanani dari dalam telur, sang induk akan dengan hati-hati membantu membongkar sarang. Bahkan, ia akan menggunakan mulutnya yang kuat itu dengan sangat lembut untuk memecahkan cangkang telur dan membawa bayi Bania ke air. Dia akan terus menjaga anak-anaknya selama beberapa bulan pertama kehidupan mereka. Luar biasa kan? Itulah tadi segudang keunikan dari buaya, sang penguasa perairan yang telah bertahan sejak zaman dinosaurus. Dari gigi yang terus tumbuh, jantung yang canggih, hingga cara mereka merawat anak Nania, buaya benar-benar hewan yang penuh dengan kejutan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan layak untuk kita lindungi. Semoga setelah menonton video ini, pandangan sahabat rimba terhadap buaya jadi lebih positif dan penuh kekaguman. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau kamu suka. Dan yang paling penting, subscribe kanal sahabat rimba supaya nggak ketinggalan petualangan kita selanjutnya mengungkap rahasia alam liar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cintai alam dan isinya.